Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, jemaah subuh yang Allah muliakan, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mempertemukan kita dalam aktivitas yang penuh dengan kebaikan, salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa kita tunaikan, bisa kita jaga sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan juga bisa diteruskan oleh anak, cucu, menantu, dan cicit kita sampai Allah mempertemukan kita semua nanti di surganya. Ini hal luar biasa soalnya, salat subuh berjamaah itu. Dan saya ingin menyampaikan tentang kurban dalam konteks kekinian, karena tentang kurban sepengetahuan saya disampaikan juga oleh kawan-kawan dalam beberapa hari terakhir, disampaikan oleh Ustaz Nasrullah sebagai orang yang punya background syariah dan sebagainya. Dan kenapa kemudian saya merasa penting menyampaikan peran para da'i, peran para ustadz yang dengan sengaja menuntut ilmu keislaman, ulumus syariah, untuk bisa menyampaikan ajakan, menyampaikan dakwah kepada jamaah, itu memang punya peran yang berbeda-beda. Ada yang perannya adalah menjelaskan tentang berbagai aspek syariah, terutama dari aspek fikih dan lain sebagainya, sehingga umat itu paham apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Dan itu aspek fikih. Saya sampai hari ini ketemu dengan beberapa orang yang sudah kadung dipanggil ustadz, beberapa orang lah, sangat sedikit, sudah kadung dipanggil ustadz, sudah nyampaikan kajian agama di banyak tempat, tapi tidak memiliki kompetensi dalam aspek fikih. Ini kondisi real di kita. Padahal aspek fikih itu, kalau jalurnya gitu ya, orang belajar ngaji dengan baik, itu biasanya ngajinya dari fikih dulu. Seperti bapak-bapak lah mungkin dulu ketika kecil kan diajar dulu sholat, wudu, dan lain sebagainya, baru kemudian berkembang dalam aspek ilmu yang lainnya. Dari aspek fikih itu penting untuk mengetahui apa yang harus, apa yang tidak. Tetapi nanti dari aspek fikih itu, bapak-bapak yang Allah muliakan, ada bagian-bagian dari ilmu fikih itu yang terus-menerus mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman. Hukum fikih itu kan cuma 5. Sejak Nabi SAW mengajarkannya kepada para sahabatnya sampai nanti jelang akhir zaman, hukum fikih kan cuma 5. Al-ahkam al-khamsah, ahkamul khamsah. Kalau menggunakan tangan ini mubah, kemudian makruh, kemudian haram, kemudian sunnah, dan wajib, itu cuma 5. Tapi sesuatu yang tadinya makruh bisa menjadi haram, bisa menjadi mubah, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib. Itu bergantung pada ilat, pada, itu istilah fikih, ilat itu apa? Pada penyebab dan lain sebagainya. Menikah itu kan hukum asalnya sunnah, an-nikahu sunnati, tapi dalam konteks tertentu nikah jadi haram. Nanti dalam konteks tertentu nikah menjadi wajib, dalam konteks tertentu nikah itu menjadi makruh. Demikian juga makan itu kan hukum asalnya mubah, boleh-boleh saja, tapi nanti dalam konteks tertentu makan itu bisa menjadi wajib, juga bisa menjadi haram, dan lain sebagainya. Nah, karena seperti itu tentang hukum fikih, maka orang-orang yang belajar secara sungguh-sungguh dalam ulum syar'iyah juga memberikan sudut pandang yang berbeda-beda dari aspek yang tadinya secara fikih sudah jelas, misalkan
hukumnya wajib, hukumnya sunnah dan lain sebagainya, karena memang ada konteks-konteks yang berbeda dalam realita yang dihadapi. Sama seperti saya sedang ditanya, sedang dihadapi oleh seorang jamaah di Kopermai tentang hukum waris. Ustadz, saya bersepakat dengan keluarga untuk membagi waris, dibagi rata saja, sama saja, boleh tidak? Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, boleh. Karena hukum waris itu kan hak itu boleh diambil, boleh tidak diambil, boleh dihibahkan atau tidak dan sebagainya, selama catatannya adalah si ahli waris menerima ketentuan hukum waris yang dia pahami dalam Al-Quran. Setelah kemudian dia menerima, misalkan yang laki-laki merasa ingin berbagi dengan yang perempuan atau ingin melepaskan haknya, nggak ada masalah dan sebagainya. Jadi pelaksanaannya dalam hukum fikih itu tidak serigid, tidak sekaku seperti yang kita pahami. Dan sekali lagi tidak mudah untuk melakukan istinbatul hukmi seperti itu. Ada konteks kenapa misalkan itu dilakukan dan kenapa itu dibolehkan. Saya ingin menyampaikan tentang kurban sekali lagi dalam konteks yang ada, karena insya Allah minggu depan kita akan melaksanakan kurban dengan berbagai hal yang biasa ada di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inilah ayat yang dirujuk oleh semua ulama dalam semua madhab ketika menjelaskan tentang perintah kurban. Sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepada engkau Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang sangat banyak. Imam Al-Qurtubi tadi malam saya baca tafsirnya menjelaskan ada 16 hal yang disebut dengan Al-Kautsar. Salah satu dari makna Al-Kautsar yang paling banyak dimuat dalam kitab tafsir, paling banyak dikutip para ulama, maknanya adalah nikmat yang sangat banyak, berlimpah. Saking berlimpahnya tidak bisa didetilkan, tidak bisa dihitung, bahkan andai kata dihitung tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau bermaksud menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan terhitung. Dalam contoh sederhana saja Bapak-bapak, nikmatnya memiliki mata yang sehat itu kadang-kadang tidak terhitung, tidak terpikirkan, saking berlimpahnya nikmat mata itu, kecuali ketika mata kita sakit. Ya Allah, nikmat mata itu luar biasa, sangat luar biasa. Makin hari ini saya usia 56 sekarang, terasa betapa kenikmatan mata ini makin terasa karena terganggu penglihatan. Baca sudah sangat susah, apalagi baca kitab kuning Pak yang bukunya gitu kecil-kecil tulisannya susah. Makanya akhirnya beralih kepada gadget misalkan, dan dampaknya karena dia dibesarkan, dikecilkan, ada radiasi dan sebagainya, ya kemampuan mata secara kesehatannya makin menurun dan sebagainya. Tapi nikmat luar biasa punya mata yang sehat itu ketika ngalami sakit. Itu makna Al-Kautsar. Makna lainnya Al-Kautsar itu kata Imam Al-Qurtubi adalah juga telaga, danau tempat nanti insya Allah kita bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti saya jelaskan kenikmatannya. Karena Allah telah memberikan kepada engkau nikmat yang sangat banyak, juga kepada umatmu wahai Muhammad, fasalli li rabbika wanhar, maka sholatlah kepada Tuhanmu atau untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Ini ringkas fasalli li rabbika, sholatlah untuk Tuhanmu. Artinya
Tidak boleh sholat untuk selain Tuhanmu, tidak boleh untuk yang lain. Tidak boleh sholat supaya kondisinya bagus karena atasannya ngajak sholat. Tidak boleh sholat karena misalkan dipaksa oleh keadaan dan lain sebagainya. Sholat yang baik itu kesadaran bahwa Allah memberikan nikmat yang luar biasa adalah sholat untuk Tuhanmu. Bahkan dalam Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayatnya 60-an, orang-orang yang disebut dengan ibadur rahman itu menghabiskan malam-malamnya untuk sholatnya untuk Tuhan mereka. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Mereka bangun di penghujung malam untuk sujud, untuk qiyam, li rabbihim, untuk Tuhan mereka. Kenapa saya memberikan catatan penting kalimat itu? Di sini li rabbika, dalam ayat yang lain li rabbihim. Karena banyak orang yang sholat bukan untuk Tuhannya, untuk dirinya, untuk jabatannya, untuk pendidikannya. Kan mungkin bapak-bapak pernah mendengar hayang katarima ke perguruan tinggi sok atau sholat malam, hayang naik pangkat sok atau sholat malam, hayang berbagai hal sok atau sholat malam. Jadi sholat malamnya jangan-jangan memang bukan untuk Allah, tapi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena itu dalam Al-Quran diingatkan fasalli li rabbika, dalam ayat yang tadi yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Ini seperti sepele, tapi ternyata sering terjadi pada kita. Kadang-kadang ada orang tua yang jadi demikian rajin sholat malam karena anaknya mau daftar ke perguruan tinggi yang diinginkan, sholat malam. Saya sering ditanya, Ustadz berapa kali ya supaya kita bisa mendapatkan ijabah dari Allah sholat malam? Saya sampaikan ya sering kali lah, paling tidak 40.000 berturut-turut. Nanti begitu selesai dia laporan, alhamdulillah katampi pun anak teh. Jadi dalil bagi dia. So, kalau mau tercapai sesuatu, sholat malam. Secara fikih nggak apa-apa, tapi dari aspek yang disebut dengan akidah teologis, sholat itu harusnya memang betul-betul untuk Tuhanmu. Fasholli li rabbika wanhar. Dan dalam konteks ayat ini kita kaji sekarang, kesadaran bahwa Allah memberikan nikmat demikian berlimpah kepada kita yang membuat kita bisa melaksanakan sholat dengan penuh kesadaran. Fasholli li rabbika. Bahkan juga kita berkurban, wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Dan sesungguhnya yang membencimu Muhammad, yang membenci Islam, membenci syariat, membenci salat, membenci kurban, huwal abtar, dia akan terputus dari rahmat Allah. Dalam tafsir Qurtubi disebutkan Abu Jahal dan Abu Lahab yang masuk kategori syani'aka, membenci Nabi dengan berbagai hal yang dibawa oleh Nabi. Karena asalnya mereka sangat respect, sangat menghormati, bahkan Abu Lahab sangat mencintai Nabi. Tapi ketika Nabi membawa syariat Islam, Abu Lahab demikian membencinya sampai melakukan perbuatan zalim terang-terangan kepada ponakannya. Bapak yang Allah muliakan, Imam Al-Qurtubi kemudian menyebutkan satu di antara makna Al-Kautsar yang dikutip oleh para ulama, yang berasal juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Nabi SAW bersabda dalam riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, juga dari sahabat Umar, di mana Nabi menyebutkan Al-Kautsar itu nahrun fil jannah, hafatahu minadz zahab wa majrahu 'ala dzurri wal yaqut, turbatuhu atyabu minal misk wa ma'uhu ahla minal asal wa abyadu minas salj. Ini luar biasa sekali ya untuk memotivasi kita. Sungai, danau di surga
yang sisinya terbuat dari emas. Bapak bisa bayangkan, pinggirnya dari kolam besar itu adalah emas, dan selokannya dari sungai itu terbuat dari permata, mutiara, dan pasirnya, karena sungai pasti ada sedimen pasirnya, pasirnya lebih harum dari misk, sering diterjemahkan kasturi. Airnya lebih manis dari madu, lebih putih dari salju. Kata Nabi SAW, siapapun yang minum seciduk saja air dari telaga Al-Kautsar, Haudul Kautsar, di sini nahar disebutnya. Dalam hadis yang lain disebutnya dengan haud, telaga. Dia tidak akan pernah kehausan selamanya. Bahkan semua orang yang masuk surga pasti akan mandi di telaga Al-Kautsar. Termasuk yang masuk surganya belakangan setelah mendapatkan hukuman di neraka, untuk membersihkan wajahnya, tubuhnya yang kotor, penuh dengan debu-debu neraka, dia mandi dulu, baru kemudian masuk surga. Dan disinilah kemudian Nabi menyeru para sahabatnya, umatnya, insya Allah termasuk umat akhir zaman seperti kita, untuk mandi bersama di telaga Al-Kautsar. Sekarang kita ngumpul di Masjid Al-Kautsar, mudah-mudahan nanti kumpul di telaga Al-Kautsar. Saya ketika membaca hadis-hadis ini, Pak, tidak bisa tidak akhirnya berimajinasi. Waduh ya Allah, luas sekali. Dalam satu riwayat, luasnya seluas langit dan bumi. Artinya luas sekali. Maknanya adalah semua umat Nabi pasti masuk. Tidak mungkin tidak masuk. Kecuali yang memang tidak mau. Pasti masuk telaga Al-Kautsar. Dalam hadis yang lain ada orang-orang yang sudah berduyun-duyun, entah ribuan orang, entah puluhan ribu, entah ratusan ribu, akan mandi di telaga Al-Kautsar. Oleh para malaikat diusir mereka, sampai mereka memanggil-manggil Nabi, ya Rasul, kami ini umatmu. Dan Nabi sempat memanggil mereka, tapi malaikat kemudian diperintah Allah menjawab, ya Rasul, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Dalam hadis yang lain, Nabi kemudian bertanya, kenapa mereka dilarang mandi bersamaku? Mereka ahlul bid'ah, mereka lah orang-orang yang membuat inovasi dalam agama sepeninggalmu. Karena inovasi dalam agama nggak boleh, Pak. Inovasi dalam keberagamaan boleh. Masjidnya misalkan tanpa kubah dan lain sebagainya boleh. Tapi inovasi dalam beragama tidak boleh. Dan salah satu yang ditolak nanti mandi di telaga Al-Kautsar adalah mereka yang berinovasi dalam agama, termasuk tentang kurban. Saya yakinlah bahwa pernah mendengar ada satu komunitas besar yang menyatakan bahwa kurban dengan kambing, dengan domba yang sekian juta, dengan sapi yang sekian juta tidak lagi relevan. Tidak relevan untuk konteks kekinian, karena tidak mengubah apapun selain hanya sekedar makan-makan saja. Terus dia menyampaikan, apa yang relevan sekarang? Kurban sekarang tuh dengan uang yang diinvestasikan untuk membangun peradaban fasilitas umat. Jadi kata beliau, berikan beasiswa, kemudian membangun gedung-gedung pendidikan dan sebagainya. Dan sempat itu mendapatkan dukungan luar biasa dan sebagainya. Kurban itu tidak, dengan menyembelih kambing, domba, sapi tidak lagi relevan sebagainya. Sampai kemudian dia ditangkap, dihukum, dan menyatakan kesalahannya dalam memaknai hal-hal seperti itu, walaupun tidak cuma hal itu. Tidak relevan dianggap. Karena itulah butuh untuk terus-menerus menyampaikan hal-hal yang seperti ini, supaya kita sampai pada pemahaman ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan inovasi dalam beragama, apalagi sudah disampaikan dengan jelas oleh Nabi SAW. Saya lanjutkan dengan makna kurban dari aspek kebahasaan, supaya dari makna ini kita bisa melakukan evaluasi, muhasabah, apakah
kurban yang kita lakukan diorientasikan untuk seperti yang kita pahami dalam makna yang semestinya atau berkembang jauh dari makna yang seharusnya. Kurban itu kan dari kata kariba, yakrabu kurbanan wa kirbanan, artinya mendekatkan diri. Bahkan kalau pakai tasdid nanti karraba yukarribu, itu kan jadi sigoh mubalaghah, maknanya benar-benar mendekatkan diri dengan serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kurban itu adalah ikhtiar kita mendekatkan diri kepada Allah atau sebaliknya? Ini hanya kisah saja ya. Mungkin 15 atau 16 tahun yang lalu saya pernah membantu pelaksanaan kurban di satu instansi instansi penegak hukum di Soekarno-Hatta, nggak akan saya sebutkan lah tempatnya, pokoknya instansi penegak hukum lah. Jadi saya membantulah dengan bawa santri beberapa orang, ikut ngurus, motong sapi, jumlahnya fantastis, hampir 100 lah, dan sebagainya. Jadi setelah dipotong itu disimpan itu kepala sapi misalkan buntu di bawah kendaraan yang digunakan operasional, truk itu sebagainya, juga domba, dan dipertanggungjawabkan, dijaga oleh ada aparatnya yang jaga dan sebagainya. Itu dan prakteknya saya sampai geleng kepala itu di tempat aparat penegak hukum, hulu sapi, hulu domba lengit Pak. Dan mereka kusahnya koplok pisan itu, hulu sapi lengit dan sebagainya. Jadi saya membayangkan apalagi di luar gitu ya, di tengah-tengah mereka. Yang tidak hilang itu cuma milik kepalanya saja yang diperuntukkan untuk beliau dan sebagainya. Jadi dan yang lucu juga kan laporannya, jadi boleh jadi saya salah, boleh jadi sekarang juga tidak terjadi, itu hanya terjadi pada saat itu saja. Itu kalau beliau yang jadi kepala itu mau kurban, itu beliau nanti bilang kepada kepala bagiannya, Bapak rek kurbannya sapi 2, nanti yang lain tuh para kepala bagian tuh iuran Pak, supaya kemudian si bos itu bisa kurban. Karena diobrolkan ke saya, oh gitu Pak, mohon Pak, aduh makanya kadang-kadang tilu kurban teh kayak di daerah itu dan sebagainya. Jadi itu iuran, nanti yang diminta iuran itu juga akan minta iuran ke bawahnya terus sampai level paling bawah. Tapi ini dulu dulu. Jadi saya tidak tahu siapa yang berkurban itu dan sebagainya. Padahal kurban itu berasal sekali lagi dari kata qariba yaqrabu, upaya serius mendekatkan diri. Karena serius dia orientasikan hartanya yang dia kumpulkan, dia orientasikan juga aktivitasnya supaya bermanfaat seperti dianjurkan dalam syariat. Dalam syariat kan dibagi 3 kan, untuk yang berkurban, untuk dihadiahkan, kemudian untuk dibagikan pada orang-orang miskin dan lain sebagainya. Ini walaupun sering kita lakukan, sering diingatkan lagi. Nah, kurban ini mengandung makna karenanya menjadi ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Kurban dilaksanakan pada hari raya Idul Adha, disebutnya udhiyah. Yaumun nahar itu hari penyembelihan. Jamak dari dohiyah, artinya waktu duha. Karena itu tidak dianjurkan memotong kurban setelah duhur. Dianjurkan dipotong sebelum duhur, di waktu duha. Karena sebutnya tadi udhiyah, karena berkait dengan waktu penyembelihan. Saya mau menyampaikan pada Bapak apa yang terjadi di tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam awalnya menyampaikan syariat kurban. Itu kalau yang hajinya tamattu dengan hajinya qiran itu kan pasti memotong kurban dan lain sebagainya, termasuk mayoritas yang berhaji di Indonesia. Dan ketika pemotongan itu, ini kan hanya merekam realita yang terjadi supaya kemudian makna kurban ini dalam konteks kekinian kita pahami. Dalam realita yang terjadi di wilayah Makkah itu, harga domba untuk kurban pada masa haji itu kurang lebih dari 300-an Pak.
300 real sampai sekitar 2000 real. Dan mayoritas itu sepengetahuan saya, pengalaman saya, mayoritas kemudian jamaah mencari domba dengan harga yang termurah, bahkan bila perlu ditawar dari 300 itu. Pangmilankan Ustadz muntiasa mah 200. Sepengetahuan saya nggak ada yang harganya 200, 300-an lah, 250 mungkin ada, dan kecil dombanya dan lain sebagainya. Itu betina lagi. Betina boleh Pak. Nah, tapi saya ingin menyebutkan kalau mengacu kepada kurban dalam mana kariba, dalam konteks tafsir ya yang saya sebutkan tadi, Nabi tidak pernah menyembelih domba yang kecil, kurus, kering. Disebutkan kan dalam hadisnya yang gemuk, bertanduk, gagah, sehat, dan harganya juga lumayan. Saya ketemu, walaupun tidak ngobrol langsung, tapi ketemu seorang mutawib yang kebetulan mutawib itu alumni dari sebuah perguruan tinggi di Makkah. Beliau disuruh membeli oleh gurunya, oleh syekhnya, membeli seekor domba untuk kurban yang harganya, syekhnya ngasih duitnya 1.500 real. Kata dia, nih bedanya orang yang paham agama dengan kita katanya. Jadi kalau kita membeli domba yang termurah, pokoknya asal kurban itulah, asal menyembelih saja. Beda dengan katanya para syekh sampai 1.500 real. Tinggal dikalikan saja 4.000 dan sebagainya. Di kita juga akan terjadi hal seperti itu. Ini untuk menunjukkan bahwa kata kawan saya tuh yang jadi mutawib, kalau untuk urusan kepada Allah, kurban itu upayakan yang terbagus, yang paling baik, yang gemuk. Kalau gemuk itu dianggap keren itu ya untuk domba akan kurban, dagingnya banyak dan lain sebagainya. Upayakan yang bagus. Kecuali, nah saya mau masuk ke konteks yang sering dipertanyakan. Kecuali dalam kondisi yang sangat miskin, seperti mayoritas sahabat Nabi di Madinah ketika syariat kurban demikian luas diadopsi oleh mereka. Bapak pasti sampai hari ini juga tahu bahwa pada masa itulah kemudian muncul syariat kurban 1 ekor domba untuk 1 keluarga. Syariat kurban itu kan 1 domba untuk 1 orang, sapi berserikat 7 orang, unta berserikat 7 orang. Dalam 10 tahun terakhir ini yang lebih luas itu dimaknai jangan 1 untuk 1 orang, 1 domba untuk keluarga. Gak begitu maknanya dalam konteks yang saya pahami. Karena pada saat syariat kurban itu turun, kesadaran para sahabat untuk berkurban demikian luas, demikian masif, tapi kemampuan mereka untuk berkurban demikian terbatas. Karena itulah biasanya mereka memelihara domba. Rata-rata sahabat Nabi punya domba. Kayak mungkin di kampung lah, mayoritas orang yang tinggal di kampung itu punya ayam dan sebagainya. Mereka punya domba, karena domba itu jadi aset sekaligus juga jadi ketahanan pangan. Maka domba yang mereka miliki terbatas itu dikurbankan untuk mereka dan sekeluarga. Jadi munculnya karena kesadaran tinggi, kemampuan terbatas. Kalau bapak-bapak memiliki kemampuan yang cukup, tidak sangat terbatas untuk kurban, bagi saya lebih bagus setiap anggota keluarga 1 ekor domba, sehingga menjadi demikian banyak dan kemudian juga demikian luar biasa dampaknya, manfaatnya bagi orang-orang yang mendapatkan bagian manfaat dari hewan kurban yang disembelih. Jadi bukan berarti hilang tuh dalil 1 domba untuk 1 orang itu, justru muncul karena untuk beribadah itu sebetulnya ibadah kurban ini ibadah yang individual, ibadah fardiyah. Tiap orang bisa beribadah dalam kondisi di mana keterbatasan ada, sementara keinginan untuk berkurban besar, muncullah tadi kemudian 1 ekor domba untuk 1 keluarga. Karena Nabi SAW, kalau bapak-bapak membaca teks kurban beliau ketika haji wada, berkurban dengan 100 ekor sabda, 100 ekor unta. Beliau berkurban dengan 100 ekor unta, 63 ekor disembelih sendiri,
Jadi kebayang fisik Nabi ya, 63 ekor disembelih sendiri, sisanya 30 berapa berarti? 37 ekor disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat yang lain 30 ekor disembelih sendiri, sisanya Ali bin Abi Thalib. Kenapa 63 ekor? Setiap ekor yang disembelih unta itu mewakili umur beliau. Jadi 63 tahun beliau potong 63 ekor. Jadi kalau presiden baru 4 ekor sapi gede, kalah sama Nabi SAW yang pernah memotong 100 ekor. Di kita kan ada yang takjub luar biasa, presiden 7, Nabi 100 ekor unta. Yang kata Ustaz Nasrullah kemarin minimal seekor unta itu 30 juta. Dan kurban Nabi kalau baca tuh yang khutbah Haji Wada, untanya unta-unta luar biasa. Badanah, unta yang memang digunakan untuk kontes dan sebagainya. Unta-unta yang luar biasa, mungkin harganya sekarang ratusan juta. Padahal Nabi bukan orang kaya. Nabi terbiasa hidup dalam kemiskinan yang dipilih oleh beliau jadi gaya hidupnya. Tapi untuk urusan kurban salah satunya karena ingin mendekatkan diri pada Allah, dioptimalkan. Dari Madinah tuh unta itu dibawa ke Mekah. Jadi ketika selesai beliau dari Arafah, beliau akan memotong itu. Dari Madinah dibawa, artinya serius, bukan pemberian sahabat, dibawa dari Madinah, dibawa oleh beliau sengaja untuk dipotong nanti di Mina dan lain sebagainya. 100 ekor unta. Kayaknya kita nggak akan sampai seumur hidup ya 100 ekor unta. Hijige. Saya alhamdulillah motong tuh sudah ratusan kali lah motong. Salah satu hewan yang saya impikan motong itu kurban itu motong unta. Nggak pernah bisa kalau di Indonesia. Ketika di sana motong, saya nawarkan diri, jib anak. Terus orang yang motongnya ningalikeun kabri. Lalalala. Saya merasa terhina. Sudah nawarkan diri, insyaallah anak ujarib. Lalalala. Dan ningali menletik motong unta. Padahal motong unta itu termasuk yang paling mudah. Lihat langsung pas saya, Pak. Mudah. Lebih berat motong sapi. Tekniknya ya, mungkin setara dengan motong domba. Karena untanya berdiri cuma begitu, di pangkal lehernya tuh. Cuma ditusuk sedikit gitu. Bahkan ada yang sambil jalan digeser. Jadi jika nama tiap salah 10 mah saya siap sebagainya gitu. Cuman orang Arabnya tidak percaya, sampai hari ini saya tidak percaya. Kurang meyakinkan mungkin ya, karena yang motong unta tuh gede-gede apa badannya, Pak? Gede-gede, sebagian besar orang-orang dari Afrika sebagainya. Itu bisa satu lapak tuh 50 ekor unta tuh sama berdua tuh. Dan sangat cepat, hitungannya bukan menit itu unta terus jalan luar biasa. Dulu di Bandung ada yang motong unta, pernah di wilayah Cipaganti kalau nggak salah, pernah motong unta. Katanya untanya diternakan di daerah Jawa Timur, lupa saya. Sampai hari ini masih ada peternakannya. Mungkin makin kesini makin tidak favorit karena harganya yang fantastis unta itu. Kemudian saya lanjutkan. Jamaah subuh yang Allah muliakan, kenapa pentingnya kurban? Karena manusia selalu berselisih, terutama dalam urusan-urusan yang oleh Al-Quran disebutkan menjadi sumber perselisihan. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz zahab wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan bagi manusia itu demikian indah kecintaan pada yang diinginkan, syahwat, yaitu kepada perempuan, kepada anak-anak, kepada harta yang banyak. Kalau harta sedikit biasanya tidak akan jadi perselisihan. Harta yang banyak dari emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan lahan yang luas. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Dan itulah kesenangan dalam hidup di dunia. Dan di sisi Allah ada tempat kembali yang baik. Hampir selalu ketika menjelaskan tentang bagaimana indahnya dunia, Allah memperbandingkannya dengan kenikmatan luar biasa di sisinya, yang dimaksud surga. Artinya dari kenikmatan yang nampak oleh kita ada kenikmatan yang sangat besar yang tidak nampak.
Tapi itu yang jadi bagian penting. Nah, ini adalah penjelasan dalam Al-Quran. Saya baca tafsir Al-Qurtubi yang jadi sumber perselisihan manusia. Karena itu nanti terjadi rebutan perempuan, perebut kabogoh dan lain sebagainya. Ada kemudian kebanggaan kepada anak-anak yang juga bisa jadi sumber permasalahan. Apalagi pada harta, emas, perak. Kalau sekarang barangkali kendaraan pilihan itu ya, wal khailil musawwamah, kemudian ternak, kemudian lahan yang luas dan lain sebagainya. Sampai hari ini, sepanjang kita hidup, ini akan menjadi orientasi manusia dan sebagainya. Dia kumpulkan hartanya, dia cari dengan sangat serius, optimal, supaya dia bisa memilikinya. Kurban itu kemudian adalah upaya untuk membuat harta yang demikian susah payah dikumpulkan itu berani dia keluarkan untuk mendekatkan diri pada Allah. Kalau dia bisa mengumpulkan serius kemudian dikeluarkan juga dengan serius, itu menunjukkan betapa luar biasanya kecintaan dia pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia pada umumnya lewat ayat tadi, ini bahasa sekarang ini, menjadi orang-orang yang materialisme, orientasinya pada materi. Dan materialisme jamaah subuh yang Allah muliakan bertumpu pada individualisme dan egoisme. Individualisme yang dipahami adalah mementingkan diri sendiri, orientasinya individu. Pokoknya orang kudu beunghar, orang kudu senang, orang kudu nikmat, bae batur mah. Itu kan individualisme. Akhirnya dia jadi egois, tidak lagi peduli pada orang lain. Sumber dari segala orientasi hidupnya hanya dirinya. Nu penting mah urang, nu penting mah urang. Ada seorang sosiolog ternama, David McClellan namanya, dari Amerika, yang kemudian melakukan penelitian kurang lebih di 20 negara di dunia, dari Amerika Utara, Eropa Barat, terus ke wilayah termasuk Asia Tenggara dan sebagainya. Dia menemukan perbedaan mendasar antara orang di Amerika Utara, di Eropa Barat, dengan di Asia dan Asia Tenggara. Dia ke Iran dan sebagainya, tentang kebahagiaan. Orang-orang di Amerika Utara, karena dia dari Amerika Serikat, Eropa Barat, itu orientasi kebahagiaannya terletak pada individu. Kalau di Amerika ada istilah American Dreams. Jadi kalau dia populer, kaya, berpengaruh, secara individu, itu impian semua orang Amerika. Sehingga dia jadi individualistik dan egois. David McClellan menemukan di wilayah Asia, dia ke Iran. Saya lupa dia ke Indonesia atau tidak, karena luar biasa 20 negara. Dia ke Thailand sebagainya. Dan dia ketemu mayoritas orang di Asia, orientasi kebahagiaannya itu tidak pada individu, tapi pada kebersamaan. Sehingga impiannya itu kalau dia kaya, kalau orang Indonesia nih, hayang ngahajikeun kolotna, ingin bikinkan rumah untuk ibunya, untuk orang tuanya, menyekolahkan adiknya dan sebagainya. Sehingga dia takjub, ada perbedaan luar biasa. Dan kata dia, perbedaan itu, orientasi kebahagiaan itu dimunculkan dari bagaimana kemudian dia hidup berkembang di tengah masyarakat. Di Barat, di Amerika, memang anak-anak dididik untuk individualis. Jangan ngomong sama orang tidak kenal, misalkan, jangan mau dikasih ini. Sementara di kita, pada masa itu ya, pada masa penelitian itu dilakukan, itu hidupnya kan guyub. Semua orang saling membantu dan sebagainya. Mungkin kalau penelitiannya dilakukan sekarang, hasilnya akan beda. Ternyata orang Amerika, orang Eropa, orang Asia, termasuk orang Asia Tenggara seperti Indonesia, sarua keneh, aya nama individualistik. Rek nu ka masjid, nu tara ka masjid, dan lain sebagainya. Andaikan dilakukan sekarang, saya berpikir pasti akan berbeda kesimpulannya. Karena kita melihat makin individualistik. Bapak lewat ke sini dari jalan ini, saya pernah lewat nih, ini pakai mobil, ada orang di sana celaka, paling cuma gak ada, jarang, termasuk saya juga. Aduh, hitungannya itu sangat panjang, ayat kesibukan dan sebagainya. Haji mau nyampaikan apa? Mohon waktu enggak? menit lagi ya? Ya. Mengenai kurban ini. Ya. Yang pertama, panitia mohon segera aktif. Ya. Dan sebagai pesan dari teman-teman di yayasan. Ya. Kita sudah beres-beres dari lubang, mau pasang pancu dan lain-lain. Yang paling penting itu supaya menghubungi pihak supplier sapi, karena kan berikut jagal. Jagalnya disediakan panitia.
Tidak dari supplier sekarang. Oh, tidak jadi supplier? Ya. Supplier tidak bisa menyediakan. Kemarin berhubung dengan Pak Budi, diskusi juga dengan Ustaz, plus minus antara Jumat dan Sabtu. Ya. Karena insya Allah kan kita lebarannya hari Jumat. Jadi Jumat akan tetap Jumatan sebagaimana biasa. Kemudian pemotongan insya Allah akan hari Sabtu. Atas pertimbangan pengalaman yang sudah lalu, manakala Jumat itu ada mudarat yang lumayan lah. Pertama di sini kan pasti darah lantainya. Jadi tetap tidak akan tidak akan bisa menampung jamaah kalau terpotong oleh yang bagian di belakang itu. Yang kedua masalah keamanan. Tadinya dipikirkan begini, karena ini ada rukhsah ya, boleh Jumatan boleh tidak, mungkin 50-50 nanti jadi Jumat. Tapi setelah dihitung-hitung kayaknya tetap kurang oke lah. Lebih baik kita tetap hari pertama itu Jumatan. Ustaz kan apa ya? Jumatan tetap biasa, pemotongan Baitul Rahmat juga ya kan ya? Ya. Di Sabtu. Jadi di sana juga Sabtu. Hari Sabtu. Baitul Rahim. Hari Sabtu supaya kita bisa leluasa lah begitu. Nah kemudian kalau saya yang tadi Ustadz sampaikan domba maksimal, setuju sekali kalau duitnya. Oh ya. Justru saya turunkan sekarang. Bagi yang tidak mampu, domba betina dengan harga 2 juta itu 30 kiloan berat duitnya. Saya serupa itu. Dan kurban boleh dengan betina. Jadi dari kurban misalkan ya. kita situasi ya. Oke, belilah kita domba betina dengan berat mungkin ya 25 kilo, 27 kilo, 30 kilo. Daging tulang kan itu tapi separuhnya berapa kilo? Dapat misalkan 12 kilo, 15 kilo, alhamdulillah. Kalau memang kita ada kekurangan tadi. Saya sekaligus menjawab karena itu ditanyakan. Kalau ketemu hari raya dengan hari Jumat, hadisnya kan eksplisit menyebutkan boleh tidak melaksanakan Jumat. Tidak lagi wajib Jumatan. Tapi pahami bahwa hadis itu keluar dalam konteks di mana saat beliau hidup di Madinah, masjid, beliau menyebutkannya mushola untuk sholat itu kan, artinya lapangan terbuka. Itu hanya di daerah yang sekarang jadi Masjid Nabawi. Saya sebutkan konteksnya apa. Bapak-bapak ini bisa baca tafsir ini dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan hadis ini. Jadi untuk bisa sholat Idul Adha itu kan Nabi melaksananya kurang lebih kalau jam kita itu sekitar jam 7-an. Itu para sahabat itu mayoritas pada datang dari pelosok lewat gunung sebagainya 2 jam untuk sampai ke sana datang. 2 jam. Jadi kalau jam 7 mereka dari jam 5 kan jalan kaki itu. Kalau kemudian mereka pulang lagi ke rumah, katakanlah selesai jam 8, pulang lagi ke rumah kan 9, 10 baru sampai rumah. Kalau mereka diwajibkan sholat Jumat, datang lagi, betapa melelahkannya. Sekarang konteksnya eta masjid hareupeun, lempang ke belah itu masjid, sebelah sana masjid, kemudian beralasan, saya kan boleh tidak Jumatan, dan tadi sholat Idul Adha. Apa halangannya? Ini fikih kekinian tuh begini, fikih kontemporer tuh. Pahami bahwa itu turun dalam konteks pada masa itu sangat sedikit terbatas jumlah tempat yang digunakan sholat Id. Sekarang kadinya sholat Id, sholat Id dekat, masjidnya juga tinggal nyebrang. Saya mah nggak Jumatan, kan saya tahu dalilnya. Justru menunjukkan bahwa pemahaman dia pada dalil bermasalah. Bapak-bapak silakan. Jumatan besok itu kan besok Idul Adha juga sama di Mekah itu ya. Hari Jumat kalau nggak salah diputuskannya sama. Apakah kemudian mereka jadi tidak Jumatan? Penuh tetap masjidnya dipakai Jumatan dan sebagainya di tempat di mana syariat itu berawal. Jadi saya sampaikan inilah salah satu upaya kita memperbaiki pemahaman beragama lewat memahami konteks. Kalau dalam Quran itu ayat Quran itu kan sabab nuzul. Kalau dalam hal itu sababul wurud. Jadi Nabi nyampaikan itu bolehnya, walaupun ini juga ikhtilaf nanti sebagian ulama, bolehnya kamu tidak Jumatan karena begitu jauh jarak yang ditempuh oleh mereka. 2 kali dalam sehari menempuh jarak jalan kaki 2 jam untuk bisa dengan Nabi, betapa sangat sulitnya. Kita berapa menit? Pada di berapa menit ke masjid? Paling nggak sampai 5 menit pada di nggak. Mungkin 2 menit, 3 menit, akibatnya mungkin lah bisa 5-10 menit sebagainya. Alasan apa yang dirikan misalkan ya kan dia tidak ketemu. Ya, insya Allah panitia rapat nanti setelah saya pengajian mungkin setelah jam 8-9. Salah satu yang nanti diputuskan hari ini tadi tentang penyembelihan hari apa dan sebagainya. Konteksnya tentu adalah madarat dan manfaat dan sebagainya.
Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Salah satu upayanya ingatkan kurban itu mendekatkan diri pada Allah. Mudah-mudahan bapak-bapak ini masih ada banyak waktu, bisa memaksakan diri untuk bisa berkurban. Kalau tidak bisa sendirian, ya sudah sekeluarga sajalah, patungan jeung budak orang meuli domba. Nggak bisa nu jalu anu bikang tadi. Beliau tadi menyiapkan yang betina dan sebagainya untuk kurban ya. Karena yang betina itu relatif lebih murah harganya. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aku lu qouli hada astagfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.